Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Kembali kita merenungkan firman Tuhan yang kali ini terambil dari Matius 23 ayat 13. Matius 23 ayat 13. Saya beri judul Cilaka 1. Matius 23 ayat 13 saya akan bacakan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ya, di dalam Matius 23 ini Tuhan menyebutkan kata 7 celakalah, ya. Celakalah yang di sini, yang dimaksud di sini bukan berarti terkutuklah, beda dengan kata terkutuklah. Celakalah di sini menunjukkan keprihatinan, kesedihan Tuhan terhadap orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama pada masa itu yang membuat orang-orang banyak tidak datang kepada Tuhan, ya, tidak hidup sesuai dengan rencana Tuhan, yang pada akhirnya mereka tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, pemimpin agama orang-orang Farisi pada zaman tersebut, ya, merupakan pemimpin yang paling dikenal, ya, melebihi pemimpin-pemimpin politik, pemimpin yang paling berkuasa dan paling dihormati, ya. Mereka mempunyai tugas membawa orang-orang untuk kehidupan, masuk ke dalam satu kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam beragama, ya. Mereka seharusnya memperhatikan kehidupan rohani. Tetapi apa yang terjadi? Kebanyakan para pemimpin agama orang-orang Farisi pada saat itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, mereka lebih berorientasi pada kekuasaan, uang, dan kedudukan, ya. Dan ini yang membuat Tuhan Yesus prihatin, sedih, sehingga mengucapkan kata 7 celaka, ya. Salah satunya di dalam ayat 13 dikatakan celakalah kamu. Kita akan membahas 7 hari berturut-turut 7 celaka yang Tuhan Yesus ucapkan di dalam Matius 23. Hari ini Tuhan Yesus mengucapkan celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab apa? Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk, ya. Yesus mengucapkan celakalah yang pertama karena apa? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu, orang-orang munafik, menutup pintu surga untuk orang lain. Jadi dengan kata lain, ya, seharusnya Tuhan Yesus memberikan satu pesan kepada orang banyak pada saat itu, bahwa surga adalah anugerah, ya. Ketika mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti mereka akan menerima kehidupan kekal. Mereka pasti akan masuk surga. Tetapi apa yang terjadi dengan pemimpin-pemimpin agama ini? Mereka membelokkan pesan Tuhan Yesus Kristus, dan mereka membebani orang-orang banyak dengan persyaratan-persyaratan, peraturan-peraturan agamawi, dan mereka bersikap legalisme, ya, sehingga membuat orang-orang banyak itu malas untuk datang beribadah, ya. Mereka tidak ingin berurusan dengan kehidupan rohani mereka. Mereka pada akhirnya hidup dalam keadaan dosa mereka. Lebih baik mereka terikat dengan dosa, menikmati kehidupan ini, daripada dibebani kehidupan agama. Dan pada akhirnya ketika mereka datang ke tempat ibadah, mereka tidak berjumpa dengan Tuhan. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Kehidupan mereka sehari-hari beda dengan kehidupan mereka yang ada di tempat ibadah. Sama seperti pemimpin-pemimpin mereka. Mereka baik di tempat ibadah, kehidupan mereka kelihatannya kudus, tetapi apa yang terjadi dengan kehidupan pemimpin agama itu, ahli-ahli Taurat itu, mereka jauh dari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Mereka sesungguhnya tidak mengasihi Tuhan. Mereka
memimpin agama bukan tujuan membawa orang-orang datang kepada Tuhan, tetapi mereka berorientasi kepada kekuasaan, uang, dan kedudukan. Ya. Nah, praktik-praktik keagamaan seperti ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, juga banyak dijumpai di dalam kehidupan beragama, khususnya di dalam gereja. Banyak pemimpin-pemimpin gereja yang membuat orang-orang bukan datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan hidup mengandalkan dan percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, dan pada akhirnya mereka mengasihi Tuhan Yesus dan mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Pergi, jadikan semua bangsa murid-muridku, atau jangkau jiwa. Ya, mereka datang ke gereja oleh karena apa? Mereka diiming-imingi berkat. Ya, berkat akan melimpah dalam kehidupan kita kalau kita melayani sungguh-sungguh di dalam gereja, memberikan persembahan, memberikan persepuluhan pada gereja, dan pada akhirnya ketika kita menabur, maka 30, 60, 100 kali ganda kita akan menuainya. Ada juga orang datang ke gereja oleh karena bukan mereka percaya Yesus sungguh-sungguh, karena ada minyak urapan. Ya, mereka datang ke gereja untuk apa? Mendapatkan minyak urapan, untuk menerima perjamuan kudus. Karena apa? Di dalam perjamuan kudus kita akan mendapatkan kekuatan rohani. Ketika kita mendapatkan minyak urapan, bahkan membawa minyak urapan, kita bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Padahal kesembuhan itu adalah anugerah milik semua orang, milik kita. Oleh birul-birul Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan. Buat orang-orang percaya tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Karena apa? Allah berkenan di dalam kehidupannya. Allah memberikan anugerah kesembuhan, bukan hanya sekedar dengan minyak urapan. Ada juga praktek-praktek keagamaan sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Ya, mereka tidak cukup hanya beribadah kepada Tuhan, tetapi mensyaratkan kalau kita berkenan kepada Tuhan, kita harus menyebut nama-nama Tuhan sesuai dengan bahasa aslinya, Yeshua HaMashiach dan lain sebagainya. Tidak ada kata Allah, tidak ada kata Tuhan di situ. Bapak Ibu, saya teringat ketika saya ada di masyarakat adat Dayak ini, penyebutan nama Tuhan itu Jubata. Jubata itu sama juga dengan dewa yang tertinggi. Apapun sebutannya, Bapak Ibu, Yeshua HaMashiach, Jubata, Tuhan Allah, dan lain sebagainya. Ya, saya percaya Tuhan tidak marah asalkan kita benar-benar mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup dengan mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan pada akhirnya kita turut apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Pada intinya, Bapak Ibu saudara yang saya kasih, Tuhan Yesus prihatin. Ya, Tuhan Yesus sedih melihat praktek-praktek keagamaan dahulu dan mungkin sekarang. Banyak pemimpin-pemimpin agama yang sesungguhnya membawa orang datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan hidup mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Mereka membelokkan seolah-olah keselamatan bukan kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kepada hal-hal yang lain. Kepada mereka datang ke gereja untuk mencari berkat, minyak urapan, perjamuan kudus. Dengan menyebutkan nama-nama Tuhan, kita berkenan menyebutkan nama-nama Tuhan dengan bahasa yang aslinya, kita berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan itu sederhana. Ya, cukup percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup mengandalkan. Dan apa yang Tuhan perintahkan, kita lakukan. Tuhan pada akhirnya kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan, dan kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.